Sesawi Kur Yesus channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sahabat muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, sahabatku, beroleh sukacita, berkat yang melimpah, serta perlindungan dari Tuhan, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, pada kesempatan ini kita memasuki pekan Prapaskah yang pertama, sahabatku. Kita akan bersama-sama dengarkan firman Tuhan, Injil Tuhan, sahabatku, dari Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai dengan 13. Mari sahabatku, kita satukan hati dan pikiran kita, supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua percobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sahabat muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, sahabatku. Pada kesempatan ini, pada hari Minggu Prapaskah pertama ini, sahabatku, Yesus ditampilkan sebagai teladan untuk pertobatan kita, sahabatku. Yesus yang adalah sungguh manusia juga mengalami segala macam pencobaan seperti yang kita alami loh, sahabatku. Pencobaan-pencobaan yang dialami Yesus adalah contoh pencobaan pokok yang dialami manusia, sahabatku. Misalnya, berkaitan dengan kebutuhan yang paling mendasar, yaitu makan, kepemilikan dunia, dan kuasa, serta mencobai Allah, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sahabat muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, kita tahu loh, Yesus dicobai, tetapi tidak jatuh ke dalam dosa. Yesus mampu menang terhadap setan karena Yesus bersikap tegas tanpa kompromi, sahabatku. Di samping itu, Yesus sungguh hidup dari kuasa Roh yang menghayati sabda Allah, sahabatku yang dikasihi Kristus. Sahabatku yang dikasihi Kristus dimanapun Anda berada saat ini, Yesus mampu bersikap tegas karena Dia mengandalkan Allah saja, bukan kekuatan lain, sahabatku. Ia menundukkan seluruh dirinya dalam kuasa Roh Kudus dan mengikuti dorongan-dorongan roh.
Sungguh sahabatku, karena Yesus mengandalkan sabda Allah, maka setan pun, iblis pun menggunakan sabda Allah untuk mencobainya sahabatku. Tentu kita tahu sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sikap Yesus yang sungguh percaya dan tidak mau mencobai Allah, melepaskan dia dari jebakan setan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sahabatku yang muda, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akhiri renungan singkat ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, bantulah kami untuk sungguh percaya pada Bapa yang dinyatakan oleh Roh Kudus, sehingga kami dengan mantap mampu menghadapi segala macam pencobaan, dan bersama kuasa Roh Kudus-Mu kami akan menang dari iblis. Pakailah hidup kami ya Tuhan untuk menjadi sarana berkat bagi orang banyak, dan hidup kami semakin berguna. Kami juga berdoa pula ya Tuhan, kepada banyak orang dimanapun mereka saat ini ya Tuhan, yang saat ini masih terbelenggu dalam lingkup belenggu setan ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu jamah mereka dengan kuasa-Mu yang kudus. Engkau sembuhkan dengan rahmat sukacita dari-Mu. Engkau tunjukkan jalan terang hidup mereka ya Tuhan. Engkau limpahkan segala perlindungan dan rahmat kesejahteraan hidup mereka. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan terjadi seturut kehendak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sahabatku yang muda, terima kasih banyak sahabatku, kita sudah bersama-sama dengarkan firman Tuhan dan renungkan bersama. Mari sahabatku, dengan mantap hanya dengan Tuhan sendiri kita berpegang teguh. Sahabatku, jauh di dalam relung jiwa kita, iblis bisa menggoda kita. Maka sahabatku, hanya dengan firman Tuhan, hanya bertekun dalam doa, dan selalu berpengharapan dengan sukacita, kasih, dan iman, kita diselamatkan. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, maka sahabatku, mari kuatkan iman kita dan selalu percaya Tuhan selalu bimbing kita. Sahabatku, sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, banyak orang dituntun ke dalam jalan Tuhan. Sahabatku, hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan, hidup kita penuh sukacita. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkat dalam Tuhan memberkati.